Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Salat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Atas manfaat serta hikmah yang terdapat di dalamnya, anjuran dalam melaksanakan salat tahajud ini terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Sholat tahajud di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan memohon ampunan. Tapi ada beberapa larangan yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita lebih sempurna dalam melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, mengkhususkan pelaksanaan sholat tahajud pada malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam tanpa harus mengkhususkan melaksanakannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Di dalam ajaran Islam, mengkhususkan satu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. Yang kedua, melaksanakan sholat tahajud pada saat mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Zainab radhiyallahu anha dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu Rasulullah mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan kepada umatnya. Bahkan, Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut, mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah.
Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan. Melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun sunnah, memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan ibadah dunia maupun akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak memaksakan diri dalam beribadah hingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Misalnya, jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal itu tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah amal-amal yang kalian mampu lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian yang bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap Muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah. Meski membaca surah panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. Ketika seseorang terlalu memaksakan dirinya hingga menyebabkan kelelahan, ini akan mengurangi kualitas ibadah dan kekhusyuan dalam berdoa. Yang keempat, melaksanakan sholat tahajud tidak konsisten. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakan pada beberapa waktu dan meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seseorang yang awalnya rajin dalam menjalankan sholat tahajud, namun kemudian meninggalkannya. Terdapat dalam hadis beliau yang berpesan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang artinya, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan ini. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang diberikan Rasulullah pada Abdullah bin Amr ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Ada orang yang sebelumnya rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud, namun setelah itu meninggalkannya. Mereka hanya mengingat sholat tahajud dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Sedangkan ketika dalam keadaan lapang, senang, atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.
Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilaksanakan dalam keadaan lapang juga. Yang kelima, melaksanakan sholat tahajud dengan tujuan hanya mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Abu Daud. Niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah saat beribadah. Namun alangkah baiknya ketika menghadap kepada Allah, seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi saja, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, melaksanakan sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab kepada keluarga, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik kepada keluargaku. Sholat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya, seperti mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, melaksanakan sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang paling rentan terkena ria. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Ria atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting sekali untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam menjalankan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan ria dalam menjalankan sholat tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi keikhlasan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.